Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Putri dengan NIM 2316050077. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pembukaan rekening Beyond by BSI. Langkah yang pertama yaitu unduh aplikasi Beyond by BSI, buka di Play Store ataupun App Store, terus ketik Beyond by BSI pada kolom pencarian, lalu unduh dan install aplikasi tersebut. Selanjutnya, buka aplikasinya, lalu pilih menu belum punya rekening. Selanjutnya kan kita sudah memilih menu belum buka rekening. Lalu di halaman selanjutnya akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Lalu disitulah ada beberapa pilihan akad, dan di sini kami memilih akad wadiah. Selanjutnya kita klik buka tabungan, dan selanjutnya kita masukkan nama panggilan dan nomor HP. Selanjutnya masukkan email. Setelah kita masukkan email, kita akan menerima kode OTP dari email tersebut. Kemudian masukkan kode OTP tersebut. Lalu masukkan password sesuai dengan kriteria karakternya. Setelah mengisi password, lalu masukkan PIN untuk bertransaksi. Selanjutnya, fotokan KTP kita, kemudian isi data sesuai dengan KTP, dan dalamnya pengisian step by stepnya sesuaikan dengan kondisi kita saat ini. Setelah kita selesai mengisi data, akan muncul di tampilan seperti yang ada di layar, lalu centang bagian yang ada di tampilan layar. Kemudian klik setuju dan kita akan otomatis login ke akun kita yang sudah jadi. Selanjutnya, kritik dan saran dalam pembukaan rekening tabungan Beyond by BSI akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, saya Titania Jenisa Putri dengan NIM 2316050078. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu saya akan menyampaikan kritik dan saran dari pembukaan rekening tabungan Beyond by BSI. Yang pertama yaitu kritik. Dalam proses verifikasi pembukaan rekening secara online masih memerlukan waktu yang sedikit lama dari perkiraan. Yang kedua, beberapa pengguna mengalami kendala teknis saat mengunggah dokumen seperti KTP atau foto selfie. Yang ketiga, informasi terkait jenis rekening dan akad syariah yang digunakan masih bisa dijelaskan lebih rinci agar lebih mudah dipahami. Yang keempat, fitur layanan bantuan di aplikasi kadang belum merespon dengan cepat ketika nasabah membutuhkan panduan. Yang kelima, tampilan dan navigasi aplikasi Beyond by BSI masih dapat disempurnakan agar lebih mudah digunakan oleh semua kalangan. Saran yang bisa saya sampaikan yang pertama yaitu diharapkan BSI dapat mempercepat proses verifikasi agar nasabah dapat segera menggunakan rekeningnya. Yang kedua, perlu peningkatan kestabilan sistem aplikasi agar proses pendaftaran berjalan lebih lancar tanpa gangguan teknis. Yang ketiga, sebaiknya ditambahkan panduan atau video tutorial pembukaan rekening agar pengguna baru lebih terbantu. Yang keempat, pelayanan customer service dapat ditingkatkan agar mampu memberikan respon yang lebih cepat dan informatif. Yang kelima, tampilan aplikasi dapat dibuat lebih sederhana dan ramah pengguna untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan saya Ratna Rahmat dengan NIM 2316050081. Di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam pembukaan rekening online pada Bank Mega Syariah. Baik, langkah pertama, kita mendownload aplikasi Mega Syariah di Play Store ataupun di App Store. Setelah kita mendownload aplikasinya, kita buka aplikasinya lalu klik buka rekening. Setelah kita mengklik buka rekening, maka muncul tampilan syarat dan ketentuan pada bank syariah, lalu kita klik setuju. Setelah kita klik setuju, akan muncul tampilan pemilihan kartu ATM sesuai yang kita inginkan, lalu pilih kartunya. Selanjutnya, masukkan nomor handphone dan masukkan kode OTP yang telah dikirimkan melalui nomor handphone tersebut.
Kemudian masukkan password sesuai dengan kriteria karakternya. Lalu masukkan PIN untuk digunakan dalam bertransaksi. Selanjutnya, fotokan KTP dan verifikasi wajah hingga terverifikasi. Kemudian, isi data sesuai dengan data pribadi kita. Setelah itu, kita mengisi semuanya, lalu klik selanjutnya, dan otomatis akun kita akan aktif dan bisa digunakan sesuai dengan tampilan yang ada di layar. Selanjutnya, kritik dan saran yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Citra Fadila dengan NIM 2316050080. Di sini saya akan menyampaikan kritik dan saran mengenai pembukaan tabungan rekening Bank Mega Syariah. Yang pertama yaitu kritik. Kritiknya di sini mengenai proses verifikasi data terkadang memerlukan waktu yang cukup lama sehingga dapat menunda selesainya pembukaan rekening. Yang kedua, proses pengunggahan dokumen seperti KTP dan foto diri sistem kadang belum berfungsi secara optimal. Yang ketiga, informasi mengenai langkah-langkah pembukaan rekening masih dapat diperjelas agar calon nasabah lebih mudah memahaminya. Yang keempat, layanan pelanggan terkadang belum dapat merespon dengan cepat pada waktu tertentu, terutama saat jam sibuk. Selanjutnya, tampilan aplikasi masih dapat ditingkatkan agar lebih mudah digunakan oleh seluruh kalangan pengguna. Sarannya yaitu diharapkan proses verifikasi dapat dipercepat dengan sistem yang lebih efisien dan terintegrasi. Selanjutnya, sebaiknya dilakukan peningkatan pada stabilitas aplikasi agar proses pendaftaran berjalan lebih lancar. Selanjutnya, perlu ditambahkan panduan yang lebih rinci seperti video atau infografik untuk membantu nasabah baru dalam mengikuti setiap tahapan pembukaan rekening. Disarankan agar layanan pelanggan diperkuat dengan komunikasi yang lebih cepat seperti live chat aktif 24 jam. Selanjutnya, tampilan serta navigasi aplikasi dapat dipengaruhi agar lebih menarik dan mudah dipahami oleh pengguna dari berbagai usia. Sekian kritik dan saran dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri. Sebelumnya, saya Muhammad Farah Bani dengan NIM 2316050079 dari Persa Aceh akan menjelaskan langkah-langkah pembukaan Bank Aladin. Baiklah, langkah pertama, download terlebih dahulu Bank Aladin ya. Bagi pengguna Android, bisa mengunduh aplikasi Aladin ini di Play Store. Kemudian, bagi pengguna iOS, bisa mengunduh aplikasi Bank Aladin ini di App Store. Kemudian klik buka rekening, kemudian pilih jenis tabungan Aladin reguler. Selanjutnya, baca semua ketentuan yang tertera, baik itu email, iktp, kemudian pastikan internet berjalan dengan stabil. Masukkan nomor ponsel yang aktif, kemudian tunggu kode OTP dikirim dalam inbox SMS. Selanjutnya, masukkan email aktif ke kolom yang tertera di bawah. Kemudian tentukan kata sandi, konfirmasi kata sandi sesuai dengan karakter yang tertera dari pihak Bank Aladin. Setelah itu, pihak Bank Aladin juga akan menjelaskan bagaimana pembukaan rekening dengan akad mudharabah. Baca semua syarat dan ketentuan dari Aladin Syariah Digital Bank untuk tidak ada miskomunikasi antara nasabah dengan pihak bank. Setelah langkah pertama selesai, masukkan nama lengkap, nomor NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, kemudian agama. Setelah itu, pastikan nama ibu diisi dengan benar dan ditulis tanpa gelar. Kemudian, verifikasi wajah. Setelah step 1 selesai, kemudian masuk ke step 2. Nah, di sini bisa dipilih apa tujuan untuk pembukaan rekening Aladin. Mau itu investasi, bayar pinjaman, tabungan, atau transaksi. Kemudian setelah step kedua selesai, masukkan berapa jumlah pemasukan kamu setiap bulannya. Kemudian jelaskan juga dari mana akan mengambil sumber dana untuk deposit awal. Entah itu dari gaji, warisan, investasi, hasil usaha, tabungan pribadi, atau lainnya.
Setelah step kedua selesai, tinggal step yang ketiga, yaitu untuk pembuatan PIN. Klik lanjutkan ke buat PIN. Kemudian konfirmasi untuk pembuatan PIN-nya kembali. Setelah step ketiga selesai, maka rekening Aladin selesai dibuat. Setelah itu, lanjutkan ke email, kemudian masukkan kata sandi yang telah diinput tadi. Setelah berada di halaman homepage seperti ini, maka berhasillah step-step dalam pembuatan rekening Bank Aladin. Terima kasih. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya. Baik, di sini saya akan memberikan kritik dan saran dalam pembukaan rekening Bank Aladin Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yunita dengan NIM akhir 082. Yang pertama, saya akan memberikan kritik. Jadi, dalam pembukaan rekening di Bank Aladin Syariah, ada beberapa kritik. Yang pertama, keterbatasan akses di daerah tertentu. Proses pembukaan rekening berbasis aplikasi memerlukan koneksi internet stabil dan kamera berkualitas, sehingga masyarakat di daerah dengan jaringan lemah masih kesulitan menyelesaikan proses verifikasi. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman akad syariah. Banyak calon nasabah belum memahami perbedaan akad seperti wadiah, mudharabah, karena penjelasan di aplikasi masih terbatas dan bersifat singkat. Kemudian yang ketiga, kekhawatiran terhadap keamanan data pribadi. Sebagai pengguna merasa ragu untuk mengunggah data diri seperti KTP dan foto wajah karena belum ada penjelasan rinci mengenai bagaimana data tersebut disimpan dan dilindungi. Yang keempat, minimnya panduan setelah rekening aktif. Jadi setelah rekening berhasil dibuat, pengguna baru sering kebingungan dalam menggunakan fitur seperti transfer, zakat digital, karena belum tersedia pendamping interaktif di aplikasi. Kemudian yang kelima, belum optimal dalam menjangkau masyarakat luas. Meskipun berbasis syariah, penggunaan Bank Aladin masih didominasi kalangan perkotaan. Jadi potensi nasabah di pesantren atau UMKM dan komunitas pedesaan belum tergarap secara maksimal. Kemudian, saran yang saya berikan yang pertama, perluasan akses dan dukungan offline. Jadi Bank Aladin dapat bekerja sama dengan pesantren dan koperasi syariah untuk membantu masyarakat non-digital dalam proses pembukaan rekening. Kemudian yang kedua, peningkatan literasi keuangan syariah.
seperti menambahkan fitur edukatif seperti video pendek, infografis, dan simulasi akad syariah di aplikasi agar pengguna memahami prinsip keuangan Islam dengan mudah. Kemudian yang ketiga, transparansi dan penggunaan keamanan data. Bank Aladin sebaiknya memperjelas kebijakan privasi di aplikasi. Kemudian yang keempat, pendampingan nasabah baru, seperti menyediakan fitur panduan digital yang menjelaskan langkah-langkah transaksi dan layanan utama agar pengguna merasa didampingi sejak awal. Kemudian yang kelima, peningkatan inklusi dan peran sosial. Lakukan program literasi dan kolaborasi dengan lembaga sosial Islam untuk memperluas jangkauan layanan dan memperkuat citra sebagai bank syariah digital yang memberdayakan umat. Dengan langkah perbaikan yang berkelanjutan, Bank Aladin dapat menjadi contoh nyata bahwa teknologi dan nilai syariah dapat berjalan beriringan untuk kemaslahatan bersama. Demikian kritik dan saran dari saya.